Selamat siang. Selamat siang. Apa kabarnya Pak? Baik-baik saja. Oke. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya mau mewawancarai Bapak mengenai salah satu tugas saya di Guru Penggerak Pak, mengenai dilema etika dan rujukan moral. Nah, di sini Bapak sebagai pimpinan saya, sebagai kepala sekolah di SMP Satap Negeri 1 Sigi. Nah, di sini saya mau menyampaikan beberapa pertanyaan Pak mengenai kasus dilema etika. Saya minta Bapak menjawabnya nanti berdasarkan pengalaman yang Bapak sudah dapatkan selama ini mengenai kasus-kasus yang pernah mungkin terjadi di sekolah ini Pak. Ya. Oke Pak. Mungkin di sini ada sekitar 8 pertanyaan Pak yang saya tanyakan. Oke Pak, boleh Pak? Boleh kalau bisa saya jawab kalau Oke, Pak. supaya Pak Iqbal bisa puas nanti saya jawab semampu saya. Oke, silakan. Terima kasih Pak. Ya. Pertanyaan yang pertama di sini, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Gimana itu Pak? Yang pertama, setiap ada kasus saya data. Yang kedua, kemudian setelah analisa, baik itu adalah ketika langsung kepada anaknya maupun kepada menganalisa peristiwa, maka di situ dapat saya simpulkan bahwa ini adalah kasus dilema etika. Yang kedua yaitu kasus apa tadi? Rujukan moral. Rujukan moral. Itu untuk yang pertama kali yang saya lakukan. Yang pertama adalah menganalisa, yaitu adalah peristiwanya, kemudian yaitu berdasarkan data yang saya miliki. Berarti dianalisa dulu, Ya. datanya baru Hmm. ya ditentukan apakah itu rujukan moral atau dilema etika Pak ya. Ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya Pak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, dalam hal ini di sekolah SMP Satap Negeri 1 Sigi, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam kasus ini kasus dilema etika berarti Pak ya. Ya, dilema etika berarti sama-sama benar. Iya, sama-sama. Bagaimana saya mengambil keputusan? Yang pertama, kita panggil dulu itu anaknya, kita wawancarai. Wawancarai, kenapa kamu melakukan demikian? Yang kedua yaitu untuk lebih percaya lagi, maka saya koordinasi dengan orang tua, baik itu adalah panggilan, pesan lisan maupun tulisan. Bisa berupa surat Pak ya. Ya, surat maupun yaitu lisan. Maka di situ kita dialog dengan orang tua, benarkah anak ini melakukan demikian untuk menyelesaikan sesuatu yang dianggap itu adalah benar. Artinya menyelesaikan sesuatu ini, kenapa anak melakukan seperti ini? Ini adalah benar dilakukan menurut yaitu ya kita katakan itu kebajikan kan, ini adalah baik ya kan. Kemudian misalnya kalau misalnya tidak masuk, alasan itu baik. Kalau misalnya berbuat dengan alasan itu baik, maka itu orang tua saya yaitu adalah koordinasi dengan orang tua. Benarkah apa yang dilakukan anak ini seperti ini? Berarti Pak, keterlibatan orang tua sangat penting sekali ya, untuk mengambil keputusan, supaya keputusan saya yang saya ambil itu adalah berdasarkan pernyataan anak dan berdasarkan pernyataan orang tua. Maka sekolah itu mengambil keputusan adalah mungkin lebih bijak lagi. Terima kasih. Begitu saja. Dipanggil dulu anaknya, diwawancarai, dulu, lalu ya. koordinasikan dengan orang tua ya, surat atau lisan. Supaya ada fakta-faktanya juga Pak yang ditahan dari orang tua, sehingga Bapak bisa mengambil keputusan yang tepat untuk kasus tersebut. Oke, baik Pak. Yang ketiga, di sini ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur. Prosedur, langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama, kita nasihati dulu anaknya. Dinasihati dulu.
Kemudian dia diberikan yaitu adalah dua pilihan, yaitu dua pilihan yang mengarah kepada yaitu adalah aturan sekolah, kemudian dan yaitu adalah kepentingannya dia, kepentingannya aturan. ya, kepentingan aturan dan kepentingannya anak itu. Ini yang pertama yang kita lakukan. Setelah saya diwawancarai, kemudian data dari orang tua juga begitu, maka saya bisa memutuskan ini bisa dilakukan selama tidak menyalahi aturan kepentingan sekolah. Oke. Tadi pertama dinasehati, baru setelah itu diberikan pilihan mengenai kepentingan pribadi atau aturan sekolah. Nah, setelah diwawancara ditentukan. Ya, yang penting apa? Yang jelas di sini harus tetap berpihak kepada siswa Pak, ada ya? Ya, tetap berpihak kepada siswa, jangan sampai merugikan siswa, tapi tidak menyalahi aturan sekolah, supaya tetap anak itu berlanjut sekolah, kemudian nanti tidak putus harapan masa depannya itu. Oke. Ya, baik Pak, kita lanjut. Ya, nomor berikutnya nomor 4. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Ulangi coba. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang saya efektif itu yang pertama, untuk tetap anak itu dipanggil dulu. Itu efektif, dipanggil, kasih nasihat, kemudian dengan bahasa yang lembut, bahasa yang lembut menyentuh hati, kemudian baru itu anak bisa mengambil keputusan sendiri untuk melangkah. Ini yang pertama, yaitu adalah dikasih tadi itu bahasa yang lembut, tidak dimarah, ya kan? Kemudian juga kita yang kedua itu orang tua juga begitu, dipanggil orang tua supaya antara kerjasama antara sekolah dengan orang tua itu untuk kebaikan anak itu bisa terlaksana dengan baik. Oke. Berarti yang pertama tadi Pak tetap dipanggil tatap muka seperti ini Pak ya? Tetap muka. Semacam dinasehati ya Pak? Ya, dengan bahasa yang lembut. Nah, setelah itu mungkin muncul kesadaran dari anak mengambil keputusan apa. Nah, begitu juga dengan orang tuanya Pak ya. Nah, orang tuanya berarti di sini dipanggil juga Pak ya? Dipanggil juga, dikasih tahu juga ya. Oke, baik Pak. Nomor berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Pak? Tantangannya, kalau itu mengacu kepada kepentingan sekolah, maka anak itu bisa tidak sekolah. Tantangan pertanyaan itu adalah ingin keluar, padahal itu tidak diharapkan. Begitu. Yang kedua, walaupun keputusan yang sudah itu kita ambil, misalnya anak siap melaksanakan, namun kenyataannya belum 100% bisa dilakukan oleh anak. Ya. Ada lagi itu aja Pak ya? Nah, yang ketiga, anak adalah tidak mau, ini tantangan tidak mau kalau sampai anak itu kesalahannya itu sampai terdengar oleh orang tua, padahal itu adalah sangat penting itu. Bahkan kalau misalnya dipanggil orang tuanya, anak itu juga kadang-kadang ekspresi mukanya itu baik itu ekspresi muka maupun kata-kata itu adalah keberatan atau marah itu. Ya. Langsung lagi pertama tadi, kalau kepentingan sekolah bisa jadi anak tidak sekolah. Nah, kita mengertikan. Yang kedua, meskipun kita sudah buat kesepakatan ya biasanya, tapi anak-anak belum 100% melakukannya, masih ya setengah-setengah kayak. Baru
jika anak-anak tersebut intinya anak-anak itu tidak mau ditahu orang tua Ya, kesalahan, kesalahannya. malah mereka tidak mengeluarkan respon negatif biasanya di sekolah. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam Ya. sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal mungkin belum ada. Untuk jadwal belum ya? Nah, tapi kita selesaikan Langsung atau langsung. Kemudian ketika itu anak melanggar lagi, panggil lagi, oh begitu, selesaikan lagi dengan kesediaan dan kesanggupan mereka. Jadwalnya belum ada. belum terjadwal ya? Karena belum. Berarti di sini Pak, kalau ada kasus langsung diselesaikan, Ya, langsung diproses saat itu juga ya? ya. Sesuai dengan kesanggupan anak. Ya, artinya begitu. Kalau kita kan misalnya jadwal untuk bulan ini, untuk tindak lanjutnya misalnya ditindaklanjuti lagi atau dianalisa lagi, belum jadwalnya seperti itu. Kita maksud saya itu begitu. Jadi kalau misalnya ada kasus ya kita selesaikan. Nanti kalau tidak misalnya melanggar lagi, ya kita Berarti follow panggil. up-nya tetap Ya, ada. tetap ada. Kalau melanggar lagi tetap Berlanjut. ya, berlanjut, dipanggil lagi. Kita tidak bisa bosan-bosan memanggil. Cuma kalau jadwalnya misalnya Terjadwal bulan, jadwal tetapnya tidak ada begitu. Tapi kita tetap ada, yaitu adalah tindak lanjut untuk analisanya itu. Ya, berlangsung terus, tidak Ya. putus. Maksudnya ketika ada kasus, ditahuin siswa yang lalu juga, tidak masih kasus yang sama misalnya itu, Pak. Oke, berikutnya Pak, di sini pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, itu. Faktor-faktor. Kita kan punya partner, yaitu wakil kepala sekolah, ya kan, yaitu Pak Amos, ya kan, untuk mengambil keputusan dalam langkah-langkah untuk ini apa itu, mengambil keputusan. Itu saja. Berarti dalam hal ini ada partner kerja ya? Partner kerja. Dalam hal ini Wakasep. Mungkin karena berhubungan siswa-siswa di sini juga Pak ya, jadi Wakasep lebih tahu. Oke Pak, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, nomor 8 yang terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam dilema etika ini Pak? Pelajaran yang bisa saya ambil petik ini, kita bisa menyadari anak-anak ini dalam lingkungan, yaitu di pinggiran ini, ya, lingkungan di pinggiran ini tidak serta-merta kita ini langsung sukses. Ya, ini yang pertama, membutuhkan yaitu kesabaran, keuletan atau ya ketabahan untuk memproses anak yang mempunyai kasus seperti itu. Karena terus terang ya, mungkin belum begitu sadar terhadap pendidikan, maka dukungan orang tua atau lingkungan keluarga, lingkungan sekitarnya itu adalah kurang mendukung terhadap pendidikan yang ada pada diri anak itu. Itu saja Pak. Oke, berarti hal-hal yang dipetik tadi yang pertama Bapak sampaikan itu menyadari keadaannya kita di sini Pak ya. Bukan berarti menyadari, kalau menyadari itu menyerah. Iya. Nah, tapi kita ini butuh kesabaran. Kesabaran. Jangan menyadari, kalau menyadari itu tidak ada tindakan, tapi kita butuh kesabaran untuk membuat anak itu lebih positif lagi. Kita tahu ini kalau satu kali kalau satu kali tidak akan kelar, harus beberapa kali terulang lagi kita jangan bosan-bosan membuat surat yaitu undangan kepada siswa. Itu berarti menandakan bahwa tidak menyerah. Tindak lanjut dari kesadaran. Iya, kesadaran itu. Jangan menyadari, kalau menyadari nanti sudah menyadari, cuma kita harus tindak lanjut dari menyadari itu ada. Iya, saya juga selama ini lihat Pak sadar kesadaran anak akan pentingnya pendidikan ini masih kurang, itu menyebabkan ya kita butuh lebih ulet, lebih tabah dan lebih sabar dalam proses membuat anak ini lebih menyadari pentingnya pendidikan. Itulah ya anak kita begitu. Iya. Ya, kita harus menyadari betul.
sehingga kita itu dapat, oh ini harus tak sadar. Kalau anaknya tidak sadar, gurunya dulu yang sadar ini. Nah, jadi kalau gurunya tidak sadar, tidak sabar, tidak tabah, nah maka akan putus asa. Kalau putus asa itu udah akan bahasa yang kurang enak nanti pada anak-anak. Bukan waktunya anak-anak dengan bahasa yang tidak enak, karena sudah mulai remaja itu. Kalau mau remaja itu bahasa tidak enak, akan lari. Kasar itu akan lari. Kita bahasa yang ramah, lembut, nah, bisa menyentuh, itu yang kita tempuh. Jadi dengan menyadari begitu, nah, kita tidak putus asa, tetap kita laksanakan untuk pembimbingan kepada anaknya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan saya cuma sampai situ Pak. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa lebih baik lagi ke depannya dalam membimbing anak-anak di SMP Satap Negeri 1. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Pagi Pak. Pagi ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya untuk bisa saya wawancarai hari ini. Di sini saya guru dari SMP Satap Negeri 1 wawancarai Bapak Thomas ya Pak. Ya. Pak Thomas, Kepala Sekolah SD Impres Kadidia. Oke. Ya. Di sini Pak untuk memenuhi tugas saya sebagai seorang guru penggerak di demonstrasi kontekstual, saya disuruh mewawancarai beberapa pemimpin sekolah mengenai dilema etika dan bujukan moral. Nah, seperti kita sudah bicarakan sebelumnya tadi Pak, dilema etika itu ketika ada situasi di mana Bapak akan mengambil sebuah keputusan, situasinya antara benar dan benar, itu dilema etika Pak ya. Kalau bujukan moral itu antara keadaan benar dengan salah. Oke Pak, di sini ada sekitar 8 pertanyaan Pak. Saya mohon Bapak menjawabnya sesuai dengan pengalaman yang sudah Bapak dapatkan selama ini. Oke Pak, boleh Pak ya kita mulai? Ya. Oke. Ya. Pertanyaan yang pertama di sini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, menurut pendapat saya dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin itu dilihat dari sisi kegiatan itu atau permasalahan, sehingga kita dapat menyelesaikan itu dengan ya harus kepala dingin. Jangan kita mengambil keputusan. Jadi pada dasarnya bahwa kita mengambil keputusan harus berdasarkan dengan hasil temuan kita. Jadi jangan mengambil keputusan salah-salah. Jadi harus dari dua belah pihak itu harus ada titik temu mengambil kebijakan ke dalam. Berarti dengan kepala dingin dulu Pak menentukan Ya. oh ini apakah situasinya benar dengan benar Iya. ataukah ini salah dengan benar. Iya. Oke, baiklah Pak. Pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dalam mengambil keputusan itu dalam dua hal yang benar dengan benar, Iya. itu dilihat dari sisi kronologisnya kebenaran itu. Jadi karena ini peristiwa dua hal ini yang benar tentu berbeda asal usulnya ini kegiatan ini, sehingga kita harus merujuk pada kegiatan itu, dari mana asal usulnya ini kegiatan benar dan benar, sehingga kita mengambil keputusan untuk yang benar, menentukan mana yang paling benar Untuk mengambil keputusan Iya. Pak. Oh berarti dilihat dulu kronologisnya Iya, seperti kronologisnya apa. seperti apa. Nanti itu menentukan kita mengambil keputusan Iya. bagaimana. Jadi kan memang harus ada ini dari sini dan ini dari sini. Jadi kita harus temukan dulu titik ambilan. Yang jelas tidak ada pihak yang dirugikan. Iya, tidak bisa. Tidak boleh ada satu pihak yang dirugikan. Paling tidak kita harus ambil solusi supaya mereka ini mengambil keputusan untuk Yang terbaik. yang terbaik. Ya. Oke, baik Pak. Pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah yang kami mengambil keputusan tentu pertama kita harus memanggil yang bersangkutan untuk mendengarkan apa yang disampaikan kepada kita tentang permasalahan itu, dan dihadirkanlah dua pihak ini kalau ada yang bermasalah, sehingga kita dapat menentukan titik terang untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi
kedua belah pihak harus kita pertemukan sehingga kita dapat menerima mengambil keputusan untuk Oh, berarti langkah pertama yang Bapak lakukan memanggil kedua belah pihak ya, iya. baru mendengarkan cerita dari masing-masing pihak. Pas. Biasanya di sekolah ada begitu Pak ya? Di Pokoknya sini harus memang ada. ada, sering. Sering dan memang di sini Pak betul-betul apalagi kita masuk di suku orang Da'a harus kita dengarkan dulu dari pihak yang bersangkutan baru kita ambil keputusan. Oh iya. Memberikan saran nasihat supaya bisa kita menentukan mana yang benar, mana yang salah. Oke Pak. Ya, pertanyaan berikutnya Pak, yang keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan kasus-kasus pada dilema etika ini Pak? Ya, Hal-hal yang untuk efektif. hal-hal yang kami gunakan untuk mengambil keputusan tentang anak-anak ya kenakalan di sini memang sering sekali dan itu harus kita memanggil orang tua sehingga kebersamaan atau informasi yang kita dapatkan di sekolah bisa kita sampaikan kepada orang tua bahwa anak ini begini sehingga kita mengambil keputusan untuk yang terbaik. Kita tidak boleh menentukan mengambil keputusan tanpa kehadiran kedua belah pihak atau orang tua. Berarti dengan memanggil orang tua Pak ya, ketika ada siswa bermasalah orang tuanya dipanggil, dikasih tahu bagaimana kelakuannya di sekolah, baru Bapak bisa ambil keputusan seperti apa. Oke, baik Pak. Pertanyaan berikutnya yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut Pak? Memang banyak ini tantangannya. Pertama, kehadiran anak-anak kita di sekolah. Tantangan pertama kalau ada pesta, semua anak ke sana karena dengan orang tua. Jadi itu caranya kami di sini harus menghubungi orang tua bagaimana untuk mencintai pendidikan sehingga kehadiran mereka boleh hadir untuk mengikuti. Berarti ya kalau dilihat dari permasalahannya Pak, berarti mungkin mereka belum terlalu memprioritaskan ya pendidikan. Tidak memprioritaskan tentang pendidikan karena menyangkut yang rasa kekeluargaan masih kental di sini. Berakibat kehadiran di anak-anak di sekolah sangat kurang. Hari ini hadir, besok lagi tidak lagi. Berarti hal yang di luar lebih penting daripada pendidikan di sekolah ini Pak. Betul. Ketimbang di sekolah-sekolah lain. Kalau di Sopu masih sudah aman itu di sini. Kalau kita di sini masih agak kurang ya. Memang kurang. Baik Pak. Yang keenam Pak, pertanyaannya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, ada dua hal yang kami lakukan di sini. Pertama, dilihat dari kondisi peristiwa itu. Kalau memang dapat kita selesaikan saat itu, kita selesaikan. Ada juga yang kita memanggil orang tua sehingga orang tua juga mengetahui kepada anak-anaknya itu bahwa si anak ini begini di sekolah. Jadi kita tidak serta-merta menentukan, dilihat dari situasi. Situasi Pak. Kalau memang kita bisa selesaikan saat itu, kita selesaikan. Kalau memang tidak bisa, kita panggil orang tua. Berarti penyelesaiannya situasional ya? Ya, situasi. Ketika bisa diselesaikan saat itu juga langsung diproses. Iya, langsung diproses. Ketika membutuhkan orang tua, dipanggil lagi orang tuanya Pak ya. Oke, ya baik Pak. Yang ketujuh Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah Bapak membantu dalam pengambilan keputusan tersebut? Pertama-tama saya mengambil keputusan, saya harus beradaptasi dengan lingkungan, dengan orang tua, sehingga saya dapat menyelesaikan masalah ini. Dengan catatan saya harus berkunjung secara kekeluargaan, silaturahmi kepada orang tua, siswa, sehingga kita dapat menyelesaikan masalah itu dengan rasa kekeluargaan. Musyawarah. Jadi memang harus komunikasi yang bagus kepada orang tua. Seperti tadi saya katakan bahwa saya ini masuk di sini harus beradaptasi dengan adat istiadat di tempat daerah sini. Daerah sini.
Kalau dari rekan-rekan guru Pak? Kalau rekan-rekan guru, ya saya harus berusaha menyesuaikan diri. Saya tidak mau memaksakan saya punya keberadaan, tapi harus saya menyesuaikan diri dengan mereka, sehingga komunikasi dengan saya dengan mereka berjalan dengan bagus. Walaupun ada memang ya kita tidak mungkin dalam sekolah itu ada memang perbedaan. Dan perbedaan itu kita jadikan untuk apa namanya kekayaan dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Oke, berarti intinya yang saya ambil tadi Pak, berarti Bapak harus ada musyawarah ya, Ya. musyawarah dengan orang tua Orang maupun tua, rekan-rekan bahkan guru di guru. sini. Ya, itu yang paling Dalam utama. pengambilan keputusan Iya. itu. Tidak boleh kita mengambil keputusan Sepihak. sendiri. Tidak boleh. Oke. Boleh sudah Bapak analisis. Iya. Oke, baik Pak. Pertanyaan yang terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan ini? Ya, dalam mengambil keputusan yang saya petik di situ bahwa kita hidup ini ada saling ketergantungan, saling mengisi, saling membangun, sehingga dalam mengambil keputusan itu bisa cepat kita selesaikan. Dan pertama harus kita memiliki pertama kesabaran, kedisiplinan, mencintai pekerjaan, sehingga dalam melaksanakan semua tugas itu pasti boleh berjalan dengan baik dan tidak boleh memilah-milah atau membeda-bedakan, tidak boleh. Namanya satu keluarga di sini SMP Skarebia ya, saya sebagai orang tua ya, tentu punya anak yang berbeda-beda. Jadi bagaimana caranya kita untuk merangkul semua pihak dalam sini. Oke, baik Pak. Berarti yang saya tangkap tidak boleh dibeda-bedakan ya, siswa Pak. Baik guru maupun siswa di sini kita satu keluarga. Pokoknya satu keluarga. Satu keluarga. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya Pak, sudah bisa saya wawancara. Nanti saya bisa akan analisis lagi jawaban-jawaban Bapak dari video yang sudah kita rekam. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.